Kenapa cut off dilakukan setelah Ibu Tuti dan Amelia sudah tiada? Tanda tanya. Pak Wahyu, saya nanya, laptop untuk apodik dan Sahabat-sahabat Akah, salam sehat, salam kehidupan, salam analisa. Sahabat-sahabat Akah, tadi kita mendengarkan Pak Yosep dari potongan videonya dari Koin 1000 mengucapkan laptop untuk data depodik. Nah, itu yang dari awal juga akan membahas laptop, membahas data depodik, karena Pak Yosep juga membahas itu, begitu kan, mengucapkan kata itu. Jadi kita pisahkan, session ini akan membahas tentang depodik. Sahabat-sahabat Akah, agak sedikit terang benerang dalam memahaminya, sahabat-sahabat Akah, karena Akah dapat sumber dari wawancara keterangan sahabat Akah yang mewawancarai saudara Dedi. Nanti ini agak jelas sahabat-sahabat Akah tahu apa yang dibicarakan. Di belakang lihat, jangan dipotong-potong. Sebab begini sahabat-sahabat Akah, sekali lagi Akah bilang bahwa mereka Ibu Tuti dan Amel adalah pekerja. Sekarang kita membahas tentang mereka pekerja. Yang satu bendahara sekolah, yang satunya bendahara yayasan kalau di dalam struktur yang kita tahu yang ada di publik. Jadi Akah fokusnya ke sana. Kedua, kita tidak membahas tentang pelaku, sahabat-sahabat Akah. Kita membahas tentang saksi, sahabat-sahabat Akah. Itu harus dipahami. Sahabat-sahabat Akah, kan begitu. Nanti kita akan mendengarkan istilahnya cut off tanggal 31 Agustus. Di sana maknanya adalah tanggal 31 Agustus 2021. Begitu juga ada nanti cut off tanggal 25 Agustus, maknanya yaitu tanggal 25 Agustus 2021. Ya tidak seperti, samalah sepertinya tanggal 18 Agustus peristiwa itu, maknanya adalah tanggal 18 Agustus 2021. Jadi makna cut off tersebut, kalau Akah supaya kita memudah memahaminya, adalah tutup buku. Pelaporan tutup buku yang sudah terjadi sebelumnya. Kan begitu, pembaharuan. Misalnya kalau kita bahas depodik, misalnya pelaporan, misalnya jumlah murid bertambah atau berkurang, guru dan sebagainya. Dan begitu juga kita bisa lihat link yang kemarin Akah bahas, itulah contoh-contoh pelaporan depodik. Berarti pelaporan depodik dengan penggunaan dana BOS itu berbeda dalam pandangan analisa sahabat-sahabat Akah. Sebab pelaporan penggunaan dana depodik, contoh sahabat-sahabat Akah, bila ingin mencairkan dana BOS tahap 3 tahun 2021, dia harus melaporkan penggunaan keuangan BOS tahap 1 tahun 2021. Begitu juga sahabat-sahabat Akah, bila ingin mencairkan BOS tahap 1 tahun 2022, dia harus melaporkan penggunaan keuangan BOS tahap 2 tahun 2021. Intinya pelaporan itu harus di saat almarhum Amel masih hidup, kan begitu. Contoh kemarin BOS tahap 1 tahun 2022 yang dicarikan oleh saudara Dedi, yang diserahkan kepada saudara Yoris, lalu diserahkan kepada saudara Yanti, itu pelaporannya seharusnya penggunaan keuangan BOS tahap 2 di saat almarhum masih hidup. Itu contoh, jadi berbeda maknanya. Jadi kita fokusnya ke data depodiknya saat ini sahabat-sahabat Akah. Sekali lagi sahabat-sahabat Akah, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Kita belajar bersama-sama memahami masalah ini sahabat-sahabat Akah. Sekali lagi ini akan kita dengarkan keterangan saudara Dedi bersama wawancara dengan sahabat Akah, dan kita akan sesuaikan dengan keterangan Dirjen PAUD di saat ZOM. Itu juga Akah sudah bahas di awal. Sebab itu, mari kita dengarkan dahulu potongan video ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam rangka persiapan penyaluran BOS tahap ketiga, tahap terakhir di tahun 2021, terdapat hal-hal yang harus disiapkan oleh sekolah, kepala satuan pendidikan. Yang pertama, sinkronisasi dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini.
Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Di 31 Agustus ini ditambah dari Januari sampai Desember 3 tahap di tahun 2022 didasarkan pada Dapodik yang di-cut off tanggal 31 ini. Karena terlalu banyak laptop itu sebenarnya kegunaannya untuk apa? Ini yang Nana perlu jawabannya, Pak. Ada Bu di Yoris 1 sama laptop Yoris Bu yang Agustus itu. Waktu tanggal 25 kan dia itu cut off, langsung cut off Bu. Jadi Sahabat-sahabat AK, kalaulah kita memahami, nanti AK kasih zoom linknya. Itu kalau cut off tanggal 31 Agustus itu untuk satuan sekolah, sahabat-sahabat AK. Harusnya dilakukan oleh bendahara atau kepala sekolah atau orang-orang sekolah. Kenapa saudara Yoris melakukan itu? Kan begitu sahabat-sahabat AK. Ini pertanyaan. Kalau ucapan mantan bendahara ini benar, ini sangat-sangat luar biasa sahabat-sahabat AK. Contohnya, kan begitu. Kita lihat AK sering membahas link data Dapodik, toh juga masih saudara Wahyu sampai saat ini. Dan begitu, ada apa antara saudara Wahyu dengan Yoris, sahabat-sahabat AK? Karena saudara Wahyu adalah kepala sekolah di saat almarhum masih hidup. Begitu juga tentang pelaporan Dapodik atau penggunaan dana BOS, kita bisa menganalisanya setelah terjadinya ini kasus tanggal 18 oleh saudara Yoris, sahabat-sahabat AK. Kita bahas laptopnya dahulu sahabat-sahabat AK. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, banyak ada beberapa potongan video yang dipertanyakan sahabat AK, baik itu tentang laptop, baik itu tentang data Dapodik, baik itu tentang motor di TKP dan sebagainya, di SMA itu ada nanti sahabat-sahabat AK. Tetapi kita masih terus mempertanyakan masalah ini, ada apa saudara Yoris dengan Wahyu kepala sekolah, sehingga setelah almarhum meninggal masih tetap berjalan seperti biasanya nampaknya. Data Dapodik, BOS cair, penggunaan pelaporan dana BOS dan sebagainya. Seperti itu. Saudara Wahyu di mana posisinya? Nanti kita akan menganalisanya. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, kita sedang membahas saudara Yoris sebagai saksi. Kita sedang membahas saudara Dedi sebagai saksi. Kita sedang membahas saudara Wahyu sebagai saksi, kita sedang membahas saudara Yosef sebagai saksi. Ada apa dengan saksi-saksi ini? Tidak mau membuka masalah sekolah di mana almarhum Amelia sebagai bendahara sekolah yang menjadi korban tanggal 18 Agustus 2021 dan Ibu Tuti bendahara yayasan. Kan begitu? Yang mana dalam struktur di yayasan sebagai bendahara. Kalau kita mengambil dari struktur, almarhum Amelia adalah anak buah Wahyu karena dia bendahara. Sedangkan Ibu Tuti adalah anak buah Yoris karena dia sebagai bendahara di yayasan. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata AK yang salah. Nanti kita lanjutkan lagi supaya tidak gagal.